Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Yahika bersama saya Hakim Mubashir. Kali ini kita akan belajar bersama tentang ilmu tajwid, bab hukum bacaan nun mati dan tanwin. Di Pondok Pesantren Al-Hikmah Kawunganten, di dalam mempelajari ilmu tajwid, khususnya di kelas i'dad atau kelas persiapan, mengacu kepada kitab Hidayatus Sibyan. Di dalam kitab Hidayatus Sibyan, tersusun oleh bait-bait atau syair. Bait-bait atau syair ini kemudian di kebanyakan pondok pesantren dihafalkan oleh para santri dengan menggunakan lagu atau irama. Ini dimaksudkan agar para pelajar atau para santri dapat dengan mudah menghafalkan syair atau nadhom Hidayatus Sibyan yang berisi tentang kaidah-kaidah ilmu tajwid. Baik, akan saya lantunkan bab Akamut Tanwini wan Nunis Sakinati ini dengan lagu favorit saya. Kalian yang di rumah, silakan melantunkan dengan lagu favorit kalian masing-masing. Baik, saya mulai. Babu Akamut Tanwini wan Nunis Sakinati. Ahkamut Tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayanu. إظهار إدغام مع الغنة أو بغيرها والقلب والإخفار واو فاظهر لدى همز وهاء حاء والعين ثم الغين ثم الخاء وادغم بغنة بينمو لا إذا كان بكلمة كدنيا فانبذا وادغم بلا غنات في لام ورا والقلب عند الباء ممن ذكر وأخفين عند باقي الأحرف جملتها 15 فارفي شف ذا كم جاد صحس قد سما دم طيبا زد في طوقا ظالما. Baiklah, demikian tadi isi dari bait Hidayatus Sibyan bab Ahkamut Tanwini wan Nunis Sakinati. Nah, bagaimana penjelasan dari nadhom ini atau syair ini? Berikut adalah penjelasannya. Penjelasan dari syair tadi adalah hukum bacaan nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah ada 5 hukum bacaan. Yang pertama yaitu idhar. Yang kedua idgham bi gunnah. Yang ketiga idgham bila gunnah. Yang keempat ikhlab. Dan yang terakhir yaitu ikhfa. Kemudian kita lanjut dengan pembahasan yang pertama, yaitu hukum bacaan idhar halqi. Hukum bacaan idhar halqi yaitu apabila ada tanwin yang berupa bacaan in, atau an, atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf halqi, yaitu a, ha, kha, ain, ghain, dan ha, maka hukum bacaan ini disebut hukum bacaan idhar halqi. Kenapa disebut idhar halqi? Idhar artinya jelas dan halqi adalah tenggorokan. Disebut tenggorokan karena huruf-huruf idhar ini semuanya bermakhrijul huruf atau keluar dari tenggorokan. Nah, sekarang bagaimana cara membaca hukum bacaan idhar halqi tersebut? Cara membaca hukum bacaan idhar halqi harus dengan jelas, yaitu tanpa dengan mendengung. Berarti, perhatikan, harus jelas tanpa mendengung. Perhatikan contoh di bawah ini, di situ ada lafaz min kholaq. Lihat titik-titik merah di bawah, di situ terlihat ada nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf kho, di mana huruf kho ini adalah salah satu dari huruf idhar. Maka ini disebut dengan bacaan idhar halqi. Nah, kalau kita sudah tahu bacaan idhar halqi, maka kita tidak boleh membaca dengan mendengung. Seperti min kholaq. Nah, ini berarti salah. Yang betul adalah harus dengan jelas, tanpa mendengung. Bagaimana? Perhatikan. Min kholaq. Nah, itu baru betul. Saya ulang. Min kholaq.
Demikian cara membaca hukum bacaan idhar halqi yang betul. Untuk lebih jelasnya, kita akan lanjut dengan contoh-contoh bacaan idhar halqi di bawah ini. Yang pertama, man amana. Lihat, yang di lingkar titik-titik putih, di situ terlihat ada nun mati bertemu dengan a atau dengan hamzah. Maka ini disebut bacaan idhar halqi. Berikutnya, kullun amana. Lihat, di lingkaran titik putih, di situ ada tanwin bertemu dengan a atau dengan hamzah. Maka ini juga disebut bacaan idhar halqi. Lanjutnya, wan har. Lihat, di situ ada nun mati bertemu dengan ha. Ini juga disebut dengan bacaan idhar halqi. Berikutnya, alimun hakim. Di situ ada tanwin berupa dhamma tanwin bertemu dengan ha. Maka ini juga disebut dengan bacaan idhar halqi. Berikutnya, min ilmin. Di situ ada nun mati bertemu dengan ain. Ini juga disebut dengan bacaan idhar halqi. Selanjutnya, sami'un alim. Itu di situ ada dhamma tanwin bertemu dengan ain. Maka ini juga disebut bacaan idhar halqi. Selanjutnya, mimman khalaq. Di situ ada nun mati bertemu dengan kha. Selanjutnya, alimun khabir. Di situ ada dhamma tanwin bertemu dengan kha. Selanjutnya, min ghillin. Di situ ada nun mati atau nun sukun bertemu dengan ghain. Selanjutnya, la ajran ghaira. Di situ ada tanwin bertemu dengan ghain. Berikutnya, wa anhara. Ada nun mati bertemu dengan ha. Yang terakhir, salamun hiya. Perhatikan, di situ ada dhamma tanwin bertemu dengan ha. Maka, bacaan-bacaan tadi adalah semuanya contoh dari hukum bacaan idhar halqi. Bagaimana? Tambah paham kalian dengan penjelasan tersebut? Saya harap kalian semakin memahami bagaimana dengan hukum bacaan idhar halqi sekaligus cara membacanya. Baik, kita akan lanjut dengan hukum bacaan yang kedua, yaitu idgham bi ghunnah. Idgham bi ghunnah yaitu apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, atau waw. Maka hukum bacaan ini disebut dengan hukum bacaan idgham bi ghunnah. Kemudian, bagaimana cara membaca hukum bacaan idgham bi ghunnah? Bacaan idgham bi ghunnah dibaca dengan cara memasukkan atau meleburkan nun mati atau tanwin dengan huruf idgham yang ada di depannya dan dibaca dengan mendengung. Perhatikan yang terakhir, dibaca dengan mendengung. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh di bawah ini. Di situ ada lafaz yang kalau kita belum belajar idgham bi ghunnah, kita akan membaca min walin. Tapi kita tadi sudah dijelaskan bahwa hukum bacaan idgham bi ghunnah dibaca dengan cara meleburkan nun mati atau tanwinnya dengan huruf idgham di depannya. Di contoh ini ada nun mati bertemu dengan huruf waw, di mana waw ini adalah salah satu dari huruf idgham bi ghunnah. Maka kita leburkan nun matinya ke huruf idgham di depannya. Demikian. Jadi kita tidak boleh lagi membaca min walin. Itu salah. Yang betul kita leburkan nun matinya, kemudian kita masukkan ke huruf idgham di depannya dan dibaca dengan mendengung. Jadi kita baca miwalin. Saya ulang, dibaca dengan miwalin. Nah, itu baru betul. Nah, untuk lebih memahami bagaimana dengan idgham bi ghunnah, kita lihat contoh-contoh di bawah ini. Yang pertama, kita lihat di situ ada lafaz mayyahdillahu. Perhatikan, di situ ada nun mati bertemu dengan iya. Maka kita leburkan nun matinya ke huruf
idgham di depannya yang berupa ya dan dibaca dengan mendengung. Kemudian berikutnya barqu yaj'aluna. Perhatikan di situ ada tanwin bertemu dengan ya. Selanjutnya an-nafsin. Di situ terlihat ada nun mati bertemu dengan nun. Berikutnya amilatun nasibah. Di situ ada dhamma tanwin bertemu dengan nun. Berikutnya mim masad. Di situ ada nun mati bertemu dengan mim. Selanjutnya fi amadim mumaddadah. Perhatikan di situ ada kasrah tanwin bertemu dengan mim. Berikutnya miwaraihim. Ada nun mati bertemu dengan waw. Yang terakhir wa nafsi wa ma. Di situ terlihat ada kasrah tanwin bertemu dengan waw. Nah, perhatikan. Di dalam hukum bacaan idgham bi gunnah ada pengecualian. Bagaimana pengecualiannya? Diperhatikan betul baik-baik. Pengecualiannya yaitu jika ada nun mati atau sukun bertemu dengan huruf idgham bi gunnah dalam satu lafaz atau satu kata, maka ini tidak dibaca sebagai idgham, tetapi dibaca sebagai idhar atau jelas. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh di bawah ini. Yang pertama, di situ ada dunyanun. Perhatikan, di situ ada nun mati bertemu dengan ya. Tapi ini dalam satu lafaz. Sehingga walaupun ini nun mati bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, tapi karena dalam satu lafaz, maka ini tidak dibaca sebagai idgham, tetapi dibaca sebagai idhar. Maka dibacanya yang betul adalah dunyanun, bukan duyanun. Karena ini bacaannya dibaca dengan idhar. Contoh yang kedua, perhatikan bunyanun. Di situ ada nun mati bertemu dengan ya lagi, tapi dalam satu lafal. Sehingga juga dibaca idhar. Yang terakhir, qinwanun. Di situ ada nun mati bertemu dengan waw. Ketiga contoh ini adalah contoh-contoh dari pengecualian idgham bi gunnah yang apabila terdapat dalam satu lafaz maka tidak dibaca sebagai idgham tetapi dibaca sebagai idhar. Kita lanjut dengan hukum bacaan yang ketiga yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah yaitu apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro. Maka hukum bacaan ini disebut dengan idgham bila gunnah. Kemudian bagaimana cara membaca hukum bacaan idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah dibaca dengan cara memasukkan atau meleburkan nun mati atau tanwin dengan huruf idgham yang ada di depannya, tapi tanpa mendengung. Perhatikan, tanpa mendengung. Hampir sama dengan idgham bi gunnah, cuma untuk idgham bila gunnah dibaca tanpa dengan mendengung. Perhatikan contoh di bawah ini. Kita lihat ada lafaz, kalau kita belum memahami atau belum belajar idgham bila gunnah, maka kita akan baca sebagai min rabbihim. Perhatikan titik-titiknya. Kalau kita belum, sekali lagi, kalau kita belum belajar bagaimana cara membaca idgham bila gunnah, kita akan baca min rabbihim. Perhatikan. Di situ karena ada nun mati bertemu dengan ro, maka ini harus dibaca sebagai hukum bacaan idgham bila gunnah. Kita masukkan, leburkan nun matinya ke huruf idgham bila gunnah yang di depannya, dalam hal ini ro. Jadi dengan demikian tidak boleh lagi kita baca min rabbihim. Ini salah. Yang betul bagaimana? Yang betul adalah mir rabbihim. Saya ulang. Yang betul adalah mir rabbihim. Dimasukkan nun matinya ke huruf depannya dengan tanpa mendengung. Untuk lebih memahami lagi tentang bacaan idgham bila gunnah, kita lihat contoh di bawah ini. La illam. Perhatikan di situ ada nun mati bertemu dengan lam. Berikutnya, yauma idzil la khabir.
Di situ ada kasrah tanwin bertemu dengan lam. Berikutnya, mir rabbika. Di situ ada nun mati bertemu dengan ro. Yang terakhir, raufur rahim. Nah, di situ ada dhamma tanwin bertemu dengan ro. Nah, bagaimana? Sudah semakin paham bukan dengan penjelasan dari idgham bila gunnah? Baik, kita lanjut dengan hukum bacaan yang keempat, yaitu iqlab. Iqlab adalah apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ba. Maka hukum bacanya disebut bacaan iqlab. Kemudian, bagaimana cara membaca hukum bacaan iqlab? Hukum bacaan iqlab dibaca dengan cara mengganti huruf nun mati atau tanwin dengan huruf mim. Sebagaimana arti dari iqlab adalah mengganti. Jadi, perhatikan cara membacanya, yaitu mengganti nun mati atau tanwin dengan huruf mim. Perhatikan, di situ ada lafaz, perhatikan contoh di bawah ini, di situ ada lafaz mim ba'di. Kalau kita belum belajar bacaan iqlab, ketentuan bacaan iqlab, kita pasti akan membaca min ba'di. Lihat, di situ ada titik-titik, ada nun titik merah. Di situ ada nun mati bertemu dengan ba. Berarti ini masuk ke dalam contoh hukum bacaan iqlab. Kita tidak boleh lagi membaca min ba'di. Itu salah. Yang betul adalah nun matinya kita ganti dengan huruf mim. Sehingga kita baca mim ba'di. Nah, itu baru betul. Saya ulang. Mim ba'di. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh bacaan iqlab di bawah ini. Mambakhila. Perhatikan titik-titik putih, lingkaran titik putih. Di situ ada nun mati bertemu dengan ba. Kemudian, hillum bihada. Di situ ada dhamma tanwin bertemu dengan ba. Sehingga ini semua, kedua contoh ini adalah contoh dari bacaan iqlab. Nah, kita lanjut dengan hukum bacaan yang terakhir, yaitu ikhfa. Ikhfa yaitu apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah yang selain huruf idhar, huruf idgham bi ghunnah, bukan huruf idgham bila ghunnah, dan bukan huruf iqlab. Sehingga ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ini, maka ini disebut dengan bacaan ikhfa. Bagaimana cara membacanya? Sebelum kita belajar cara membacanya, kita perkenalkan dulu dengan huruf-huruf ikhfa. Huruf-huruf ikhfa terkumpul dalam syair di Hidayatus Sibyan, dalam syair yang berikut ini. Saya ulang, dalam syair berikut ini, huruf-huruf ikhfa. Sif dhathana kam jadda sahsun qad sama dum tayyiban zid fil tuqan du'dhalima. Di mana huruf ikhfanya? Perhatikan. Huruf ikhfanya adalah, huruf ikhfa itu adalah shad, dha, tha, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, to, za, fa, ta, bo, dan dho. Itu adalah huruf-huruf ikhfa. Jadi, apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf-huruf ini, maka ini disebut dengan bacaan ikhfa. Kemudian, bagaimana cara membaca hukum bacaan ikhfa? Hukum bacaan ikhfa dibaca dengan cara menyamarkan antara nun mati atau tanwin dengan huruf ikhfa yang ada di depannya. Sebagaimana arti ikhfa adalah samar-samar. Perhatikan contoh di bawah ini. Di situ ada lafal min qablikum, min qablikum. Perhatikan titik-titiknya, di situ ada nun mati bertemu dengan qaf. Berarti ini adalah contoh dari hukum bacaan ikhfa. Sehingga kita tidak boleh membaca dengan cara bacaan min qablikum.
karena kita sudah tahu ini adalah hukum bacaan ikhfa yang harus dibaca dengan samar-samar, maka bacaan min qablikum adalah salah. Yang betul bagaimana? Yang betul adalah min qablikum. Saya ulang, yang betul adalah min qablikum. Jadi samar-samar atau setengah nun kemudian lanjut dengan huruf membaca huruf ikhfa yang ada di depannya, dalam hal ini huruf qaf. Jadi min qablikum. Jangan min qablikum tapi min qablikum. Demikian cara membacanya. Untuk lebih memahami lagi bacaan ikhfa, kita lanjut dengan contoh-contoh bacaan ikhfa. Perhatikan, di situ ada lafaz min samaratin. Di situ ada nun mati bertemu dengan tha. Lanjut, unzila. Di situ ada nun mati bertemu dengan za. Contoh yang selanjutnya, huban kabira. Di situ ada fathah tanwin bertemu dengan kaf. Contoh yang terakhir, kutubun qayyimah. Perhatikan, di situ ada dhamma tanwin bertemu dengan qaf. Nah, bagaimana? Saya harap penjelasan hukum bacaan nun mati atau tanwin ini sudah cukup jelas dan membuat kalian bisa lebih memahami dan semakin jelas. Nah, saya harap kalian yang di rumah tetap semangat belajar dan masih dalam masa pandemi ini, saya harap kalian yang di rumah tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu berada di rumah kecuali ada hal-hal yang sangat penting. Dan selalu jaga imun kalian dengan pola hidup sehat dan tidak lupa juga untuk menjaga iman dengan cara selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu semangat belajar dan mengaji. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.